Berjumpa kembali dalam video kedua dari riset kami yang berjudul Reinvestasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia menuju Agenda Sustainable Goals 2030. Agenda ke-6 dari SDGs adalah Clean Water and Sanitation for All. PDAM ini menjadi bagian penting dalam pencapaian target SDG karena PDAM memberikan layanan yang dominan dalam penyediaan air minum, khususnya melalui sistem perpipaan. Untuk itu, PDAM membutuhkan reinvensi untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan tersebut dengan satu strategi generik yang mempertimbangkan 3 hal, yaitu yang pertama, PDAM perlu memiliki tingkat keuntungan yang mencukupi untuk perluasan dan keberlanjutan layanan. Yang kedua, PDAM perlu meningkatkan produktivitas air untuk mendukung perluasan dan peningkatan pelayanan. Yang ketiga, PDAM perlu mendorong efisiensi perusahaan untuk penguatan keuangan dan reinvestasi kembali untuk peningkatan layanan itu. PDAM dalam hal ini pada tujuan yang pertama dari sisi keuntungan, yaitu PDAM yang memperoleh laba berpeluang memperluas dan meningkatkan layanan. Sebaliknya, PDAM yang rugi akan kehilangan kesempatan melayani dan memperluas layanan. Karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat laba mempengaruhi keberlanjutan pelayanan PDAM itu. Dari sisi produktivitas, yaitu untuk meningkatkan perluasan dan pelayanan, PDAM yang produktif berpeluang dapat melayani lebih banyak pelanggan. Sebaliknya, PDAM yang kurang produktif akan kehilangan peluang melayani lebih banyak pelanggan. Selain itu, produktivitas yang tinggi juga akan mendukung sisi efisiensi produksi. Pada bagian yang ketiga, yaitu mendorong efisiensi, PDAM yang efisien berpeluang memperoleh laba. Sebaiknya PDAM yang efisien kehilangan peluang untuk memperoleh laba. Nah, tingkat laba yang tinggi itu akan meningkatkan peluang untuk reinvestasi atau akumulasi dana. Efisiensi juga akan mendukung keterjangkauan biaya pelayanan bagi para pelanggan. Pada model pendekatan nomor 1 ini dihitung dari laba perusahaan, yaitu total revenue dikurangi dengan total cost. Pada sisi produktivitas akan dihitung menggunakan model fungsi produksi Cobb-Douglas, yaitu kuantitas produksi ditentukan oleh jumlah tenaga kerja dan aset kapital yang dimiliki. Dengan koefisien alfa, yaitu produktivitas kapital, dan beta sebagai produktivitas pegawai. Dari sisi efisiensi biaya akan didekati dengan fungsi biaya rata-rata, yaitu biaya rata-rata produksi air ditentukan oleh penggunaan biaya energi, biaya pemeliharaan, biaya bahan kimia. Selain itu ada faktor-faktor mendasar yang menjadi pertimbangan, yaitu biaya administrasi perusahaan sebagai persen terhadap total biaya operasi perusahaan, kemudian dipengaruhi juga oleh tingkat kehilangan air. Karena secara umum kira-kira sepertiga produksi air minum PDAM di Indonesia itu hilang melalui kebocoran. Ini adalah sesuatu yang besar. Dalam hal perbedaan PDAM antar daerah, khususnya pada PDAM yang ada di lahan bergambut seperti di Kalimantan, itu akan digunakan variabel dummy. Pada pendekatan pertama, model ini 2 dan 3 akan menggunakan data dari 388 PDAM di Indonesia pada tahun 2019. Data ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk model generik yang pertama, dari sisi tingkat laba, ini akan dihitung menggunakan EBITDA. Dari EBITDA ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu PDAM yang laba kotornya besar, PDAM yang laba kotornya sedikit, laba rugi kotornya sedikit, dan yang rugi kotornya besar. Sebagian PDAM berada pada kategori laba, namun levelnya masih sedikit. Nah,
Dari 4 kategori ini kemudian kita susun strategi generik yang akan digunakan untuk masing-masing itu. Pada PDAM dengan laba kotor yang besar, ada 5 PDAM itu, maka strategi generiknya adalah meningkatkan pelayanan dan atau ekspansi cakupan layanan sehingga lebih banyak rumah tangga yang dapat mengakses air minum aman dan berkelanjutan. Ekspansif intinya. Bagi PDAM dengan laba kotor yang sedikit, itu melakukan restrukturisasi, revitalisasi, atau reformasi perusahaan untuk membangun kembali fundamental yang kuat. Pada PDAM yang rugi kotor namun sedikit, itu perlu memperbaiki atau membenahi internal perusahaan dan corporate governance sehingga tata kelola perusahaannya akan lebih baik agar dapat meningkatkan kualitas dan mendukung keberlanjutan. Bila tahapan ini sudah dicapai dengan baik, maka bisa masuk pada tahapan yang lebih tinggi. Pada PDAM yang rugi kotornya besar, maka strateginya adalah meningkatkan pelayanan dan kalaupun dia melakukan ekspansi, dilakukanlah ekspansi yang sifatnya terbatas atau skala kecil. Pada model yang kedua, yaitu produktivitas menggunakan fungsi Cobb-Douglas, bahwa capital dan labor sama-sama berpengaruh sangat signifikan terhadap produksi dan fungsi produksi PDAM bersifat increasing return to scale, yaitu penambahan input 1 kali akan meningkatkan output sebanyak 1,22 kali. Ini menunjukkan bahwa karakteristik produksi air minum itu bagus sebenarnya, sangat produktif. Berdasarkan model ini, seluruh PDAM yang kita teliti akan dikategorikan menjadi 4, yaitu PDAM yang produktivitasnya tinggi, PDAM yang produktif, PDAM yang kurang produktif, dan yang produktivitasnya rendah. Paling banyak adalah PDAM yang produktif sebanyak 42,6%, namun juga tidak terlalu produktif seperti yang kelompok pertama. Namun demikian terlihat juga yang produktivitas rendahnya cukup banyak juga. Dari masing-masing kategori ini, strategi generik dalam hal produksi pada PDAM produktivitas tinggi yaitu PDAM berupaya meningkatkan kapasitas dan realisasi produksi karena memiliki momentum untuk tumbuh dari capaian yang ada saat ini. Bila kapasitas tersebut sudah maksimal, maka dilakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi yang didukung akses air baku. Edukasi pentingnya air bersih secara luas dilakukan kepada masyarakat, yaitu untuk memperluas kesiapan pasar. Pada PDAM yang produktif, strateginya adalah meningkatkan realisasi produksi dan memanfaatkan kapasitas produksi. Perlu dilakukan investasi dan atau menjamin pasokan air bakunya. Edukasi pentingnya air minum bersih secara luas juga dilakukan kepada masyarakat. Pada PDAM yang kurang produktif, strateginya lebih ke internal, yaitu mengatur kembali komposisi sumber daya, terdiri dari aset dan SDM, atau meningkatkan skala produksi sehingga lebih efisien. Perlu dilakukan peninjauan kembali sistem produksi dan memperbaiki aspek-aspek teknis untuk optimalisasi produksi, termasuk pula upaya untuk perbaikan non-teknis di perusahaan berkaitan dengan status aset dan produktivitas pegawai. Pada PDAM produktivitas rendah, strateginya yaitu mengevaluasi kembali sistem dan skala produksi sebagai landasan kebutuhan untuk restrukturisasi sistem produksi, termasuk penyelesaian masalah-masalah mendasar yang menjadi penyebab produktivitas rendah tersebut. Pada model ketiga, yaitu fungsi rata-rata biaya, secara umum seluruh variabel bebas berpengaruh sangat signifikan terhadap pembentukan biaya. Khusus untuk Pulau Kalimantan yang PDAM-nya rata-rata menggunakan air baku berupa air dari tanah gambut, memang ada faktor bahwa cost operating mereka akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Berdasarkan model ini dapat diklasifikasikan 4 kategori biaya PDAM, yaitu PDAM yang efisiensinya tinggi sebanyak 26 PDAM,
PDAM yang efisien sebanyak 201 PDAM, yang kurang efisien 96 PDAM, dan yang tidak efisien kira-kira 55 PDAM. Dari 4 kategori efisiensi ini dapat diperoleh generik strategi yang berbeda-beda. Pada efisiensi yang tinggi, strategi generik perusahaan yaitu memanfaatkan tingkat efisiensi yang dicapai sekarang ini untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan, dan atau mendukung akumulasi keuntungan. Profitnya dikumpulkan kembali, diakumulasikan sebagai sumber daya untuk ekspansi pelayanan dalam rangka mempercepat cakupan pelayanan. Bagi PDAM yang efisien, maka memanfaatkan efisiensi yang dia peroleh itu untuk melakukan optimalisasi proses manajemen dan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan. Peningkatan jumlah pelanggan perlu direncanakan dalam roadmap yang tepat, karena pada masa ini dia akan mengalami pertumbuhan. Pada PDAM yang kurang efisien, perlu memperbaiki proses manajemen perusahaan dengan mereview sumber pengeluaran yang terbesar dan mengkaitkan aspek yang paling mendukung peningkatan skala produksi yang lebih tinggi. Pada PDAM yang tidak efisien, sebanyak 55 PDAM tersebut, strateginya yaitu memperbaiki atau membenahi internal sisi pembiayaan perusahaan, efisiensi dan mengatasi persoalan mendasar sumber efisiensinya apa dari variabel-variabel yang tadi, kemudian sumber-sumber teknis dalam efisiensi perlu dianalisis dan diperbaiki secara maksimal. Persoalan inefisiensi dari penyebab non-teknis juga perlu dianalisis secara simultan. Dalam kondisi inefisiensi yang sangat berat ini, maka diperlukan langkah komprehensif untuk memperbaikinya agar prosesnya terarah dan terukur. Dengan demikian, kita sudah akan mendapatkan 4 kategori dari 3 model. Pilihan strategi generik untuk reinvensi PDAM dari kombinasi 4 tadi dapat diperoleh 32 kategori PDAM, yaitu PDAM berdasarkan tingkat labanya, berdasarkan tingkat produktivitas, dan berdasarkan tingkat efisiensinya. Berdasarkan itu kemudian disusun strategi generik untuk reinvensi kinerja berdasarkan strategi yang terpilih sesuai dengan kondisi PDAM tersebut. Sebagai contoh, reinvensi kinerja untuk PDAM Kabupaten Ponorogo misalnya, Kabupaten Ponorogo mencari terlebih dahulu PDAM Ponorogo dari 32 kategori PDAM yang sudah disusun di dalam model ini. Kemudian dicek bagaimana tingkat produktivitasnya. Tingkat produksinya tergolong kurang produktif. Bagaimana dari sisi cost-nya? Dari sisi cost tergolong efisien. Bagaimana dari sisi EBITDA tergolong profit. Nah, dari 3 kondisi ini kemudian kita mencari 32 pilihan yang tepat untuk Kabupaten Ponorogo, yaitu memilih strategi umum berdasarkan produksi, cost, dan EBITDA. Sehingga strategi umum yang ditempuh oleh PDAM Ponorogo yaitu meningkatkan pelayanan dan atau ekspansi cakupan skala terbatas, skala kecil, mungkin di area-area perkotaan. Kemudian mengatur kembali komposisi sumber daya, aset dan SDM-nya, atau meningkatkan skala produksi yang lebih efisien, kemudian meninjau kembali sistem produksi dan memperbaiki aspek-aspek teknis untuk optimalisasi, termasuk perbaikan aspek non-teknis di perusahaan yang berkaitan dengan status aset dan produktivitas pegawai. Strategi ketiga untuk PDAM Kabupaten Ponorogo yaitu memanfaatkan tingkat efisiensi untuk melakukan optimalisasi proses manajemen dan meningkatkan kualitas dan terjangkauan layanan. Peningkatan jumlah pelanggan juga perlu direncanakan melalui satu roadmap yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.